Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman 21 hari ngaji Asmaul Husna. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan ibadah shaum ini dengan semangat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan Asmaul Husna yaitu Al-Ahad. Al-Ahad artinya adalah yang Maha Esa. Dialah Allah Al-Ahad, Zat yang Maha Esa. Nama ini disebutkan hanya sekali saja dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Ikhlas. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nama ini menunjukkan sifat keesaan bagi Allah, yang artinya Allah Esa dalam zatnya. Karena hanya ada satu Tuhan di dalam Islam, yaitu Allah Al-Ahad. Allah Esa dalam rububiyahnya, karena hanya Allah saja yang memiliki dan mengatur alam semesta. Dan Allah Esa di dalam uluhiyahnya, karena hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Allah pun Esa di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, karena hanya Allah yang memiliki Asmaul Husna dan hanya Allah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, keagungan, kemuliaan. Ketika kita mengenal nama Al-Ahad, maka kita harus mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tauhid rububiyah maknanya adalah mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya, ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah disebut tauhid uluhiyah karena penisbatannya kepada Allah dan disebut tauhid ibadah karena penisbatannya kepada makhluk atau hamba. Adapun maksudnya ialah pengesaan Allah dalam ibadah, yakni bahwasannya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Luqman ayat 30 yang artinya adalah, demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya yang mereka seru selain Allah adalah batil. Tauhid asma wa sifat maksudnya adalah pengesaan Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifat yang menjadi miliknya. Tauhid ini mencakup dua hal, yaitu penetapan dan penafian. Artinya, kita harus menetapkan seluruh nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Dia tetapkan bagi dirinya di dalam kitabnya atau sunnah nabinya, dan tidak menjadikan sesuatu yang semisal dengan Allah dalam nama dan sifatnya. Dalam menetapkan sifat bagi Allah tidak boleh melakukan ta'til, tahrif, tamsyil, maupun takyif. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 11 yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nama ini sangat besar pengaruhnya terhadap kekuatan jiwa seorang hamba dan keistiqomahannya dalam beragama. Sebagaimana yang telah terjadi kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu an dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, yang pertama kali menampakkan keislamannya ada 7 orang. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Ammar dan ibunya Sumayyah, Syuhaib, Bilal dan Al-Miqdad. Adapun Rasulullah SAW, Allah melindunginya dengan perantara pamannya. Abu Bakar, Allah melindunginya dengan perantara kaumnya, sedangkan yang lainnya, kaum musyrik telah menyiksanya, memakaikan baju dari besi dan meletakkan mereka di bawah terik matahari. Tidaklah salah seorang dari mereka melainkan telah memenuhi apa yang mereka inginkan, kecuali Bilal bin Rabah. Dirinya dihinakan oleh kaumnya karena Allah.
mereka membawa dan memberikannya kepada anak-anak, sehingga mereka membawanya berkeliling di sepanjang jalan-jalan Makkah, sementara dirinya tetap mengatakan Ahad, Ahad. Hadis riwayat Ibnu Majah 147 dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Perhatikanlah bagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu an menjadi sangat kuat dan kokoh di dalam mempertahankan akidah dan agamanya. Ketika mengatakan Ahad, artinya Allah Maha Esa. Karena ketauhidan seorang hamba akan menjadikan hamba kuat dan kokoh di dalam kebenaran dan di dalam beragama. Nama ini disebutkan di dalam doa Asmaul A'zam, yang artinya doa yang ketika disebutkan doa ini, maka Allah akan mendengar doanya dan akan mengabulkan permintaannya. Rasulullah SAW tentangnya, di mana beliau pernah bersabda, An Abdillah bin Buraidah an Abih qala sami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah al-ahad as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad sa'ala Allah bismihil a'zam allazi iza su'ila bihi a'ta wa iza du'aya bihi ajab. Artinya, dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang berdoa, Ya Allah, aku memohon kepadamu karena aku bersaksi, sesungguhnya Engkaulah Allah yang tiada Tuhan selain Engkau. Engkaulah yang bersifat as-samad, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun pembanding untuknya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sungguh dia telah memohon kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah dimintai dengannya, niscaya akan memberi, dan apabila dipanggil dengannya, niscaya akan mengijabah. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Teman-teman, semoga Allah memberi kita anugerah untuk dapat merealisasikan tauhidnya, mengesakannya, dan menganugerahkan kita keimanan kuat tentang keesaannya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Maha mengabulkan doa. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.